Pernah nggak? Di luar kamu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam kepala kamu sedang ribut luar biasa. Masalah datang bersamaan, pikiran kemana-mana, hati gelisah. Lalu kamu bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang tetap tenang padahal hidupnya juga nggak mudah? Banyak orang mengira orang yang tenang itu hidupnya lebih mudah, padahal kenyataannya tidak. Orang yang tenang tetap punya masalah, tetap pernah gagal, tetap pernah kecewa. Bedanya satu, cara mereka berpikir terhadap masalah. Kebanyakan dari kita panik bukan karena situasi yang terjadi, tapi karena pikiran kita langsung berlari ke skenario terburuk. Di video ini, aku tidak akan memberi motivasi kosong. Aku akan membahas cara berpikir orang tenang, langkah konkret dan rahasia sederhana agar kamu bisa tetap tenang meskipun hidup sedang tidak baik-baik saja. Rahasia pertama yang perlu kita pahami adalah ini. Masalah bukan musuh. Yang sering membuat kita panik bukan masalahnya, tapi pikiran kita tentang masalah itu. Kita membayangkan kemungkinan terburuk bahkan sebelum itu terjadi. Orang yang tenang bukan karena hidupnya bebas masalah, tapi karena dia tidak membiarkan pikirannya lari terlalu jauh. Satu prinsip penting yang harus kamu pahami. Masalah tidak pernah langsung merusak kita. Yang merusak kita adalah reaksi mental kita. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Yang satu panik, emosional, dan kehilangan arah. Yang satu tetap tenang dan mencari jalan keluar. Situasinya sama, yang berbeda adalah kendali pikirannya. Orang yang tenang sadar satu hal. Panik tidak pernah menyelesaikan apapun. Orang yang tenang selalu memegang satu prinsip sederhana. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Lepaskan yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang, masa lalu, atau kejadian yang sudah terlanjur terjadi. Tapi kita bisa mengontrol nafas kita, sikap kita, dan respon kita. Ketenangan lahir saat kita berhenti memikul beban yang bukan tanggung jawab kita. Orang yang tenang selalu memisahkan fakta dan cerita di kepala. Fakta mungkin sederhana, gagal, kehilangan, ditolak, atau salah langkah. Tapi pikiran kita sering menambahkan cerita. Hidupku hancur, aku nggak akan berhasil. Ini akhir segalanya. Orang tenang bertanya pada dirinya, apa yang benar-benar terjadi? Dan apa yang hanya asumsi? Dengan cara ini, masalah terlihat lebih kecil dan bisa dihadapi dengan logika, bukan emosi. Saat situasi terasa berat, jangan langsung melawan keadaan. Lakukan satu hal sederhana, atur napasmu. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan tenang. Napas adalah tombol darurat ketenangan. Ketika napas tenang, pikiran perlahan mengikuti. Saat masalah datang, refleks alami kita adalah bereaksi cepat. Tapi orang yang tenang melakukan hal sebaliknya. Mereka berhenti sejenak. Diam sebentar bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kendali diri. Karena keputusan yang dibuat saat emosi tinggi hampir selalu berujung penyesalan. Banyak dari kita stres bukan karena keadaan, tapi karena menolak kenyataan. Ketenangan datang bukan saat semua sesuai keinginan, tapi saat kita berkata, "Oke, ini sedang terjadi. Apa langkah terbaik yang bisa aku ambil sekarang?" Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti bertarung dengan sesuatu yang belum bisa kita ubah. Orang tenang memahami hubungan sederhana ini, nafas, pikiran, dan tindakan. Saat nafas kacau, pikiran ikut kacau, maka langkah paling cepat untuk kembali tenang bukan berpikir keras, tapi mengatur nafas. Tarik perlahan, tahan sejenak, hembuskan panjang. Ini bukan teori, ini cara biologis untuk menenangkan sistem saraf. Banyak kecemasan berasal dari dua tempat, masa lalu dan masa depan.
menyesali yang sudah terjadi, atau mengkhawatirkan yang belum tentu datang. Padahal, ketenangan hanya hidup di saat ini. Saat kamu benar-benar hadir, pikiran berhenti berisik, dan hidup terasa lebih ringan. Saat sudah lebih tenang, orang tenang tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Mereka bertanya, "Apa langkah paling masuk akal sekarang?" Fokus bukan pada menyalahkan, tapi pada solusi kecil yang bisa dilakukan hari ini. Masalah besar selalu lebih mudah saat dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Ketenangan sejati datang saat kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita. Ada hal yang bisa diperbaiki, ada hal yang harus diterima. Orang yang tenang tahu bedanya. Mereka menghemat energi untuk hal yang memang bisa diubah dan melepaskan sisanya. Tenang bukan bakat, tenang adalah latihan. Dilatih saat hal kecil tidak berjalan sesuai rencana. Dilatih saat emosi muncul. Dilatih saat hidup terasa tidak adil. Semakin sering kamu memilih respon yang tenang, semakin kuat mentalmu. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti kamu cukup kuat untuk berpikir jernih di tengah kekacauan. Latih ini setiap hari, bukan hanya saat masalah besar datang, karena hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi cara kita menghadapinya selalu bisa dilatih. Ingat satu hal ini, hidup tidak akan selalu tenang, tapi kamu bisa belajar untuk tetap tenang di dalamnya. Jika video ini bermanfaat, simpan, bagikan ke orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton, jaga dirimu dan tetap tenang.